Insya Allah hari ini nunjuk tangan, besok ditunjuk oleh Allah. Cuannya ada, cuannya. Duitnya ada. Alhamdulillah. Yang penting ada dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini jawabnya ya. Ini lapar apa panas? Hah? Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau gini mantep, saya doain biar cepat dipanggil Allah. Lagian aminnya loncer waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para alim ulama, para ustazat, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan, kita hormati, dan pastinya kita doakan, yaitu para tamu Allah, sahibul bait yang akan berangkat pada tanggal 18 Mei yang akan datang. Yaitu yang pertama, ibu kita, Ibu Hajjah Limah binti Sebar. Dan yang kedua, Bapak Pripka Haji Ahmad Solihin. Dan yang ketiga, Bapak Pripda Haji Nur Hidayat. Kita doakan ketiga tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, perjalanan ibadahnya lancar, pulang ke tanah air bawa haji mabrur insya Allah. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, yang insya Allah beliau juga akan berangkat tahun depan, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syarqawi beserta istri, insya Allah tahun depan. Tahun ini namanya sudah keluar, tapi karena pembimbingnya, jadi kudu tahun depan. Nah, doain sehat, panjang umur, biar tahun depan juga ketemu sama saya lagi ya. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Majid, Bapak Ustadz Khairullah SPDMM, Bapak Ustadz Abdul Rauf, Bapak Ustadz Rahimuddin, Bapak Ustadz Hidayatullah, Bapak Ustadz Chandra, Bapak Ustadz Mahluddin. Tidak ketinggalan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, yaitu Bapak Haji Sa'al Sudiarja, Bapak Haji Bantir, Bapak Asim, Bapak Syarifuddin Sapruddin, Bapak Salim, dan juga guru kita Bapak Ustadz Haji Amil Zahroin, Bapak Ustadz Kesra Maksum, dan guru Haji Suparjo, dan para bapak-bapak ibu-ibu yang lain yang hadir insya Allah.
semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, walaupun cuaca sudah mulai panas Bu ya, tapi demi tamu Allah kita rela duduk bersama. Insya Allah yang hadir semua akan didoakan oleh tamu Allah biar bisa nyusul Bu ya. Pengen nggak bisa ketemu Ka'bah? Pengen biar bisa ketemu dengan Rasulullah? Pengen bisa ziarah ke makam Nabi? Pengen Bu? Satu kuncinya, sering-sering sebut nama Nabi. Ayo kita salat dulu ya. Sallallahu ala. Terus. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Semangat biar bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya Nabi salawatullah alaika. Sekali lagi ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara تبشرنا فيها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Masya Allah, saya doain pokoknya yang sering-sering bersolawat biar segera nyabak ke rumah Nabi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, paling pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Bapak Haji Solihin, karena alhamdulillah sudah berapa purnama Bu ya, saya kangen sama masyarakat Pondok Soga. Alhamdulillah hari ini punya kesempatan. Mudah-mudahan tahun depan saya balik lagi kemari. Ya, sudah lama sekali saya nggak bisa bersua dengan masyarakat Pondok Soga. Alhamdulillah hari ini bisa hadir Bu ya. Para ibu sekalian, walaupun Bapak Haji Solihin beserta keluarga beliau berangkat haji melalui KBH At-Taqwa Bu ya, tapi masih bisa ngundang saya ke sini. Jadi ibu-ibu besok kalau berangkat walaupun beda KBH, ngundang saya jangan takut, jangan gak enak ya, biasa aja, nggak apa-apa. Saya senang banget Bu ya. Maka alhamdulillah silaturahmi tetap dijalin ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini kita disuguhkan oleh Allah betapa dahsyatnya orang menjadi tamu Allah. Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayah ini dititipin kunci surga oleh Allah, yaitu Ibu Hajah Lima. Beliau ini kunci surga, orang yang bisa membawa ibunya ke tanah suci berhaji, maka orang itu dibukain lebar-lebar pintu surga untuknya. Maka besok ya
Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat, ratukan Ibu Hajah 5. Dua-duanya lanang Bu ya. Kalau perlu digendong. Tawaf nggak usah pakai didorong, diapain? Gendong. Sini masa gendong. Ya. Polisi juga lagi ya. Gendong janda kuat Bu ya. Besok di sana ratukan Ibu Hajah 5. Makan tinggal nyaplok, tinggal mangap mulutnya. Baju tinggal pakai. Apalagi kalau diajak ke toko yang kuning-kuning. Bu ya? Mak. Tunjuk aja Mak, tunjuk Mak. Yang mana Mak? Enak atau punya anak begitu Bu? Kira-kira Ibu kalau di rumah begitu nggak? Ditawarin sama anak, Mak, ke toko emasnya gitu. Jadi besok ratukan Ibu Hajah 5. Seperti seorang yang sangat mulia itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman. Rasulullah tinggal di Makkah dan Madinah. Tapi Nabi tahu kalau di Yaman ada anak yang namanya Uwais Al-Qarni sangat berbakti sama ibunya. Sehingga Nabi wasiat sama Umar bin Khattab. Umar, kalau nanti Uwais datang ke Mekah, temuin dia. Ngapain ya Rasulullah? Minta doanya dari Uwais. Karena Uwais doanya mustajab. Ini bukti, Bu. Kalau doa orang yang berbakti mustajab itu baru dibalas oleh Allah naik pangkat. Itu bukti bahwa orang berbakti sama orang tuanya, doanya apa tuh? Mustajab. Enggak ada penghalang, Bu. Sekelas Umar bin Khattab aja, Bu, minta doa kepada Uwais. Padahal Uwais seorang pengembala. Kalau kata orang Pondok Soga, Uwais tukang ngangon apa? Kambing. Di mata kita itu mungkin hina. Tapi di mata Allah, Uwais ini doanya mustajab. Umar bin Khattab disuruh minta didoain sama Uwais. Jadi besok Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat, itu doanya Bu berlipat-lipat mustajab. Karena mampu meratukan ibunya. Jadi bersyukur Ibu Hajah 5 berangkat didampingi 2 putranya. Nggak usah capek, Mak, nggak usah lelah. Pokoknya apa yang dirasa besok tinggal bilang aja. Haji Sobirin, Haji Solihin, saya pengen ini. Ya. Haji Nur Hidayat, saya pengen ini. Pokoknya Mak Haji 5 bilang aja. Tenang, Bu. Kalau berangkat bawa anak Mak nggak bingung. Duit pasti apa? Lengkap. Jajanan tinggal mau, Bu ya. Besok sana kalau lagi turun ke bawah ke hotel, mau pengen makan cucur di Mekah, ada nggak Bu? Ada. Di sini kenal nggak namanya kue bandos? Nggak kenal ya? Kalau di Jumalang itu kue bandos yang kayak kue serabi, Bu. Di sana tuh ada. Di Mekah itu ada kue bandos, Bu. Alhamdulillah ya. Jengkol juga ada. Mau gado-gado, mau soto, mau bakso, ada. Tinggal Ibu Hajah 5 bilang aja. Dan ini spektakuler, Bu. Saya itu, Bu, saya pengen banget pergi haji ke, pergi umroh ke, nenteng nyak saya pengen banget. Dan itu nggak kesampaian. Dan nggak bakal kesampaian. Ya. Yeah. Karena orang-orang yang bisa berbakti sama ibu bapaknya, orang yang bisa berbakti sama ibunya, kata Nabi dapat pahala 3.
Dulu di zaman Nabi, ada seseorang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya pengen berjihad. Saya pengen ikut Nabi berjihad di medan perang. Tapi saya nggak mampu. Mungkin fisiknya yang kurang sehat, Bu ya. Tenaganya yang sudah nggak ada. Pengen banget ini sahabat dapat pahala jihad, berjihad dengan Nabi. Tapi nggak mampu. Apa kata Nabi? Apakah kamu di rumah punya salah satu orang tua? Kata orang itu, ada ibu saya ya Rasulullah. Apa pesan Nabi? Pulang sono. Nggak usah ikut berjihad di medan perang. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ikuti aturan Allah. Tinggalkan larangan Allah. Layani, berbakti sama ibumu. Maka kamu akan mendapatkan pahala. Satu, pahala jihad. Kedua, pahala umroh. Ketiga, pahala haji. Nah, Pak Haji Solihin ya, dan Pak Haji Nur Hidayat, 3 pahala itu didapatkan. Yang penting cuma 1, ratukan ibu hajah. 5, ratukan. Layani, hormati, sayangi. Mungkin di rumah, Bu ya, dua-duanya repot, dua-duanya punya tugas berat. Sebagai seorang polisi, jarang sekali membantu ibunya, jarang sekali ngasih makan ibunya, jarang sekali bisa cium ibunya. Tapi besok waktunya full 40 hari. Bikin hati orang tua senang, bahagia. Tuh, buat kita Bapak Ibu ya, yang belum bisa pergi haji, belum bisa umroh, punya orang tua, hormati, layani dia. Pahalanya 3. Dapat pahala jihad, dapat pahala haji, dapat pahala umroh. Jangan sekali-kali orang tua dibenci, marah sama mertua, bertahun-tahun nggak pernah negor, nggak pernah datang, nggak pernah salaman, nggak pernah nyapa, maka nggak akan pernah dapat surganya Allah. Ya, ada orang sekarang Bu ya, sama mertua marah, gedek, bila gedek Bu ya. Ayo itu mertua diomongin, sono mertuanya diomongin, Bu ya. Tapi orang sini nggak ada Bu ya, nggak ada satu gitu maksudnya ya. Jadi selagi kita hidup di dunia, Bu, pengen kita bahagia, pengen kita sukses, pengen kita berhasil. Sama seperti Pak Haji Solihin dan Bapak Haji Nur Hidayat. Sukses dan berhasil pasti tidak lepas dari angkat tangan ibunya. Ibu kita berdoa, Bu, tiap hari berdoa buat kesuksesan anaknya. Itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Saya yakin Bu, 1000% ya. Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat kalau kemana-mana pasti bilang begini, Mak, doain saya ya, saya mau ini. Pasti tuh. Kita kan orang tua semua Bu ya. Kalau ada anak Bu bilang sama kita, minta doain, apa rasanya kita? Masya Allah. Ya. Anak mak jangankan sampai minta Bu, nggak minta juga pasti kita doain. Terutama buat ibu-ibu sekalian, jangan pernah lelah mendoakan anak. Karena kalau anak kita sukses Bu ya, anak kita berbakti, anak kita berhasil, yang senang siapa Bu? Orang tua. Solihin anaknya siapa tuh? Gitu Bu ya. Jadi orang tuanya tetap ke bawah. Tapi kalau ada Bu, nauzubillah, anak kita tiap malam nongkrong di pos, main gaple, main HP dari pagi sampai pagi lagi, nongkrong di depan. Apalagi kalau sampai nauzubillah minum-minuman, dilihat sama orang, anaknya siapa? Anaknya si Anu. Bapak emaknya ke bawah enggak? Ke bawah. Nauzubillah. Nah ini yang spektakuler Bu.
Jadi besok Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat ya, nenteng kunci surga. Saya pesan jangan pernah ditinggal, jangan. Kadang-kadang ada orang begini, Bu, pergi haji, pergi umroh, emang sengaja nih anaknya diumrohin, anaknya dihajiin, biar di sono dampingin emaknya. Nyampe sono dia sibuk dengan urusan dia sendiri. Mak, diam-diam sini ya di hotel. Saya mau ke haram. Emaknya ditinggal di kamar. Dah sono nenek-nenek begitu ya. Besok jangan begitu, Pak Haji Solihin ya. Kalau perlu, mak, ayo kita ke masjid. Kagak mampu beli kursi roda, dorong dia. Tiap hari, tiap saat dorong tuh orang tua untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Tiap hari. Kalau orang tua hatinya udah bahagia, orang tua hatinya udah seneng, pasti dari mulutnya keluar doa-doa terbaik. Ya, kata emaknya nanti gini, ya Allah ini anak gua dua-duanya pada berebut berbakti Bu ya. Kata orang tua apa? Lu gak doain biar cepet balik lagi kemari. Ajak bini lo, ajak anak-anak lo, pasti begitu Bu. Kalau orang tua kita apa tuh? Seneng. Makanya saya bilang tadi apa? Ratukan ibu hajah 5. Orang itu pengen banget, Bapak Ibu semua saya yakin, pengen banget pergi haji kek, pergi umroh kek bareng sama orang tua. Dan ini dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat ya. Panutan kita cuma 2, Bu. Seorang nabi, 2 yang menjadi panutan terbesar kita. 1, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim alladina ma'ahu. Jadi namanya uswah hasanah itu 1 Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, sungguh sudah ada buat kamu idola terbaik, contoh terbaik ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba nanti Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat, lihat apa sih yang perlu kita contoh oleh Nabi Ibrahim. 1 Bu, Nabi Ibrahim itu sangat berbakti sama bapaknya. Bapaknya itu Azar namanya Bu. Azar ini Bu tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim. Azar ini orang penyembah berhala. Bahkan menjadi suku orang yang dihormati oleh Raja Namrud. Itu Azar, ayahnya Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim Bu, agamanya Islam, beda agama dengan Azar, beda keyakinan dengan bapaknya, tapi Ibrahim tetap hormat kepada orang tuanya. Dengan apa Bu? Selalu mendoakan. Jadi ayat tadi itu Bu, surah Al-Mumtahanah ayat 4 Bu ya. Di ujungnya apa? Ibrahim berdoa, ya Allah ampuni orang tua saya. Ampuni orang tua saya. Walaupun Ibrahim tahu Bu, itu dah hak Allah mengampuni atau tidak si Azar itu Bu. Tapi Ibrahim tetap apa? Mendoakan. Ini kan nggak mungkin Bu kita Bu ya. Ini orang tua kita satu akidah, sama-sama Islam. Lahir dari rahimnya, merojol dari perutnya. Udah sukses sama orang tua ngelawan. Ngikutin bini, akhirnya pisah sama orang tua. Anak jadi bingung, mau ngikutin bini apa ngikutin emaknya. Ngikutin bini harus misah sama emak. Ngikutin emak berantem sama siapa? Bininya. Ya Bu ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam contoh terbaik. Walaupun kedua-duanya Bu sudah menjadi polisi, pejabatannya tinggi, tetap hormati dan doakan orang tua. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Ibu sekalian, Nabi Ibrahim Bu orangnya berani menegakkan kebenaran dan melawan kemunkaran.
Satu contoh apa, Bu? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, dihancurin, Bu ya. Ketahuan siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Noh, Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Kemudian Raja Namrud mengumpulkan semua prajuritnya. Kumpulkan tuh kayu bakar. Cari kayu bakar. Ibrahim kita bakar. Ketika kayu bakar udah segede gunung, Bu ya, nggak ada yang bisa. Siapa yang mau nyeburin Ibrahim ke situ? Kan kita kalau depan kita api besar, Bu, kita juga udah kepanasan. Ya udah seromong, Bu ya. Siapa nih yang bisa nyeburin Ibrahim ke dalam api yang begitu berkobar gede? Akhirnya apa, Bu? Mereka sepakat, kata Raja Namrud, tuh, kita minta sama Azar yang suruh nyeburin. Coba bayangin, Bu. Azar kan bapaknya. Sama Raja Namrud disuruh apa? Nyeburin Ibrahim. Ibrahim berharap, Bu, jangan diterima, bapakku jangan diterima. Tawaran Raja Namrud kepada ayahnya Ibrahim, yaitu Azar. Karena ribet, Bu, akhirnya ada yang ngusulin, suruh bikin apa tuh namanya kalau kita nyelepet? Selepetan. Wah, selepetan itu. Selepetan gede. Dari jauh Nabi Ibrahim udah diikat, habis itu diselepet, lemparin ke dalam apa tuh? Api yang begitu besar berkobar. Siapa yang jalan, Bu? Azar. Bayangin, Bu ya. Tapi Ibrahim tetap tidak marah, tetap tidak dendam. Coba kalau kita, Bu, ada orang tua kita jahat sama kita, ya udah kita doain, be, mampus orang tua begitu ya. Kalau perlu kita kasih racun tuh orang tua begitu biar mati buru-buru, Bu ya. Tapi Nabi Ibrahim contoh yang paling ideal, Bu. Makanya benar yang Allah bilang, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Ketika dilempar, Bu, malaikat turun untuk membela Ibrahim. Ibrahim, apa yang bisa kami bantu? Kata malaikat. Ibrahim nolak, Ibu sekalian. Nolak bantuan para malaikat. Yang Ibrahim minta hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Nggak pernah bersandar kepada makhluk apapun. Nabi Ibrahim hanya minta kepada Allah. Ya narukuni bardan wasalaman. Itu kata Allah kepada Ibrahim. Dilempar, Bu, ke Ibrahim ke tengah-tengah api. Di dalam api Ibrahim bukan kepanasan. Ibrahim kedinginan. Makanya redaksi ayatnya bardan wasalaman. Kalau seandainya Allah cuma bilang bardan, Bu, Nabi Ibrahim mati di dalam api kedinginan, bukan mati kepanasan. Makanya Allah sambung lagi bardan wa dingin yang menyelamatkan. Orang kan ada, Bu, mati kepanasan, mati juga apa? Kedinginan. Kampung kita mah orang nggak pernah ketemu dingin, Bu ya. Biasa aja. Coba kalau ibu-ibu yang tinggal di daerah yang minusnya sampai 30. Ya, Bu ya. Semuanya kaku. Kalau musim dingin saya itu paling kagak betah, Bu. Kalau musim dingin kan 6 bulan, Bu ya. Itu nggak betah. Baju semua dingin, kasur yang kita pakai dingin, baju selemari dingin, pakai baju harus berlapis-lapis. Bisa jadi, Bu, orang mati kedinginan. Nah, Ibrahim alaihissalam ini apa? Dia bisa mati kedinginan, makanya kata Allah bardan wa salama. Tuh, dingin tapi apa? Selamat. Api itu selesai, Bu, padam habis api itu. Ternyata Ibrahim keluar dari tengah-tengah bara itu masih utuh, Bu. Nggak ada satupun yang terbakar. Ini artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang taat kepada Allah, semuanya Allah yang akan melindungi. Maka besok Pak Haji Solihin, ya, Pak Haji Nur Hidayat dan Ibu Hajah Halimah serahkan semua. Maka orang haji itu ayatnya kan wa atimmu al hajja wal umrata lillah. Nggak ada niat yang lain. Saya sering pesan tuh,
kalau di jamaah saya, Bu ya. Jangan sampai kita pergi haji capek-capek, lelah-lelah, Bu ya. Didoakan orang sekampung, akhirnya dia juga yang dewek merusak hajinya. Baru nyampe, Bu. Tawaf. Kan kalau at-taqwa berarti tawafnya tawaf udum. Tawaf menghormati Ka'bah. Baru nyampe, Bu, udah dirusak. Dengan apa? Megang HP. Hai guys, gua lagi tawaf. Gitu nggak, Bu, banyak sekarang? Ya. Besok Pak Haji Solihin dan Pak Haji Nur Hidayat saya pesen taruh di tas tuh HP. Jangan pernah ketika tawaf, ketika sa'i, buka kamera HP, itu akan merusak daripada nilai kemabruran. Jangan. Saya sering bilang tuh kalau lagi tawaf sama saya, awas Bu, awas. Kadang-kadang Bu gatel. Yang biasa begitu, Bu ya. Pengen banget rekam. Baru habis ngerekam langsung dijadiin status. Betul orang sekarang, Bu? Status itu tujuannya apa, Bu? Orang maksang status tujuannya karena pengen dilihat. Coba Ibu ngecek dah. Hari ini udah ada yang masang status kan? Nah, yang dicek apanya, Bu? Yang lihat. Berapa yang lihat gue ya? Ada yang 200, ada yang 100. Oh si Anu, begitu, Bu. Ngelihat itu kalau bahasa agamanya apa, Bu? Ria. Kalau orang haji ria, Bu, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, maka pahalanya habis. Baru nyampe di Mekah, Pak Haji Solihin, pahalanya apa? Habis. Karena niatnya sudah ria. Nah, itu perlu dihindari. Kalau buat dokumentasi silahkan, tapi jangan disebar-sebar, jangan dikasih tahu orang lain. Kalau ada ibadah, Bu ya, terutama yang sunnah, Ibu sering baca Al-Quran, besok berapa kali umrah sunnah, jangan pernah dikasih tahu ke orang lain. Kadang-kadang kan karena tenaganya muda, Bu ya, berlomba-lomba ada umrah banyak. Pak Haji Solihin udah berapa? Alhamdulillah saya dapat 15. Bu ya, biasa kalau ada yang nanya, Pak Haji Solihin berapa jumlah umrahnya? Alhamdulillah, doain aja. Jangan pernah disebut angka berapa kali kita umroh. Karena itu akan bisa yang tadinya ibadah akhirnya menjadi apa? Ria. Kalau dia banyak kan yang tua-tua begini. Tuh, haji mah kayak Pak Haji Solihin sama Pak Haji Nur Hidayat muda. Jadi umrohnya banyak. Dia mendapatnya sampai 20 kali umroh. Begitu, Bu ya. Akhirnya pengen dinilai orang. Pengen didengar orang. Namanya ria dan sum'ah. Ketika itu ada pada diri jamaah, siapapun dia, Bu ya, maka nilai pahala hajinya apa? Habis. Itulah orang yang disebut apa? Belum berangkat haji, pahalanya udah apa? Habis. Nauzubillah, Bu ya. Belajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah panutan yang terbaik buat kita, Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, saking patuhnya, Bu. Saking patuhnya nih, Ibrahim kan sudah tua, udah kisut, udah beruban. Bininya yang pertama Sarah sudah mandul, dinyatakan mandul, sudah tua, nggak punya anak. Akhirnya Sarah ikhlas, Bu ya. Ibrahim, biar kamu punya keturunan, nikah sama budak yang namanya Hajar. Jadi nggak sembarangan, Bu. Bini tua nyariin jodoh buat bini apa? Buat bini kedua. Orang Monosoga ada yang begitu, Bu? Ya, nyariin jodoh buat siapa? Buat laki. Tapi Sarah nyarinya bukan yang bahenol, bukan yang cantik, bukan yang bersih. Yang Ibrahim inginkan keturunan. Kata Sarah, Ibrahim, ada budak yang namanya Hajar. Orangnya hitamnya hitam legem. Mau ibu lakinya kalau mau dicari begitu tuh. Pak, Bapak mau kawin nggak apa-apa, saya cari ada orang hitam banget ya. Ada yang mau begitu, Bu? Ya.
Jadi Hajar itu Bu, seorang budak hitam, nikahlah. Setelah menikah, Hajar hamil, punya anak. Kata Allah, Ibrahim pindahin dari Palestina ke Bakkah, ke Mekkah. Nggak ada apa-apa. Ya, cuma 2 orang, Hajar dan Ismail. Karena patuh sama Allah, Ibrahim pulang ke Palestina. Hajar berjuang, Bu. Nih seorang ibu nih ya. Ibu Hajah 5 berjuang biar anaknya hidup. Berjuang biar anaknya sukses. Berjuang biar anaknya jadi orang. Sama dengan Hajar. Hajar berjuang buat Ismail. Ketika Ismail haus, Umi haus, Hajar naik ke sofa. Nggak ada air, turun lagi naik ke Marwah. Di Marwah nggak ada air, turun lagi naik ke sofa. 7 kali balik baru keluarlah mata air Zam-Zam. Nih ibu-ibu artinya apa Bu? Seorang ibu doanya nggak ada yang ditolak Allah. Seorang ibu doanya mustajab. Ibu Hajah 5 bukti kalau doa beliau mustajab buat anak-anaknya. Makanya yang masih punya ibu ya, punya orang tua, jangan pernah bosan minta doanya. Pokoknya apa aja, mau kemana aja, mak doain. Sama seperti Hajar. Karena patuh taat kepada Allah, doanya mustajab, Bu. Doanya mustajab. Gede Ismail, Bu. Allah nyuruh lagi diuji imannya Ibrahim. Ismail sembelih. Potong. Nggak mau kita, Bu. Orang anak boleh kepengen, Bu ya. Nggak mau disembelih. Tapi Ibrahim, Bu, taat sama Allah. Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Biar anak saya Allah soleh. Besok Pak Haji Soleh itu doanya tuh pakai tuh. Kepek ya. Rabbi habli minas solihin. Baca terus. Yang kita minta apa? Ya Allah jadikan keturunan saya orang-orang yang soleh. Ketika Ismail, Bu, mau dipotong, ditanggalkan di Jabal Kurban. Besok Pak Haji Solin lihat di mana Jabal Kurban tuh. Kalau kita di Mina tuh pasti kelihatan tuh Jabal Kurban. Tempat dulu Nabi Ismail mau disembelih. Pas mau disembelih, Jibril datang, Bu. Mengabarkan apa yang dilakukan Jibril, Bu. Ibrahim, jangan engkau sembelih. Nih, ganti dengan apa? Kambing. Bukan itu doang, Bu. Jibril datang ngasih kambing sekaligus menginformasikan Ibrahim, Sarah hamil. Sarah hamil, Bu. Udah nenek-nenek, udah kisut ya, udah beruban, bahkan dinyatakan mandul, hamil saat Ismail mau dipotong. Gembira berkat doa Rabbi habli minas. Akhirnya apa, Bu? Karena bapaknya soleh, bapaknya patuh dengan Allah, melahirkan anak yang pertama Ismail soleh jadi nabi. Anak yang kedua dari istri pertama Sarah, karena berkat doa Rabbi habli minas solihin, maka anak yang kedua soleh namanya Ishak menjadi seorang nabi. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, ini besok Pak Haji Solihin ya, doa ini pakai buat apa? Tawaf. Jadi kalau tawaf itu kan, Bu ya, doa itu hukumnya sunnah. Ini Ka'bah nih. Ibu tawaf, bapak tawaf, baca doanya sunnah. Mau dibaca boleh, mau nggak dibaca juga apa? Boleh, sah tawafnya. Cuman kata orang Pondok Soga, abungan. Udah nyampe ke Mekah, muter doang ya. Nggak ada doa yang dia baca. Minimal Pak Haji Solihin besok dibaca 1 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, yang ditinggal tuh, itu sunnah baca itu, Bu. Kata Nabi apa? Ahabbul kalam ilallah arbaun. Ucapan yang paling Allah suka 4. Subhanallah,
Satu kali lagi ya. Subhanallah. Tuh, udah bisa semua Bu ya? Alhamdulillah. Tinggal tawafnya doang belum Bu ya? Insya Allah nyusul Bu ya. Besok Pak Haji Solihin, Mak Haji Limah ya, sama Pak Haji Nur Hidayat. Satu doa itu jangan ditinggal. Kalau perlu kata Nabi Ibrahim lengkapin sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sempurna tuh. Ya, mau baca pelan-pelan ya boleh, mau baca sambil dilaguin juga boleh. Ya, yang penting jangan sambil main apa? HP. Biasa kalau sono saya lihat ada statusnya lagi main HP depan Ka'bah. Ya, jangan. Kita pengen mabrur haji Bu, pengen mabrur haji itu capek. Haji itu sekarang Bu bisa jadi orang daftar haji apa? Pergi haji seumur hidup sekali kayak Nabi. Pak Haji Solihin ini Bu baru boleh daftar haji setelah 18 tahun. Setelah itu ngantri 26 tahun. Bongkok baru berangkat lagi Bu ya. Ya, nggak bisa. Makanya yang Allah kasih cuma sekali dalam seumur hidup, bikin haji yang terbaik. Jangan pernah dicacati. Ya, jangan pernah dinodai. Ya Allah, saya pengen haji mabrur. Makanya orang itu Bu, kata Allah nih biar mabrur, fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Nih, 3. Jangan ropas, jangan berbuat pornografi. Alhamdulillah nggak bawa bini, tenang Bu. Ya, nggak rusak ibadah hajinya dengan sebab apa? Hubungan seksualitas. Banyak orang Bu, karena nggak tahan ya, akhirnya sedang berihram dia naik bininya. Nauzubillah. Emang Pak Haji Solihin nggak bawa bini, Pak Haji Nur Hidayat nggak ada bininya juga, nggak ikut Pak ya. Emang belum punya? Nah, ntar sana berdoa. Ya. Tapi yang namanya rafas, Bu, bukan hanya berbuat seksualitas. Besok sedang berihram di Arafah main HP, di HP melihat gambar-gambar yang porno. Itu juga rafas, Bu. Jangan. Ya, di Arafah lagi nungguin ya, ayo dia scroll-scroll HP dia. Nah, ada perempuan yang pakai kutang doang, pakai sempak doang, Bu ya. Padahal sedang berihram. Itu namanya rafas. Jangan. Yang kedua, ropas itu juga berkata-kata porno. Walaupun hanya bebanyolan. Ya, walaupun hanya bebanyolan. Jadi sedang berihram, hati-hati. Itu yang akan merusak. Yang kedua, apa tadi Bu? Wala fusuk. Jangan berbuat maksiat. Maksiat itu apa Bu? Melanggar perintah Allah. Sombong termasuk fusuk Bu, sombong. Karena polisi Bu ya. Tenaga ada di dia, ya, kekuatan juga ada di dia. Jangan sombong tenaga, jangan sombong mulut, jangan sombong duit, jangan sombong juga ucapan. Jangan, nggak boleh. Itu nanti akan merusak daripada nilai pahala atau kemabruran. Dan yang ketiga, wala jidal. Jangan sampai berantem. Ya, besok di sono melihat begini, begono, udah naik baik, marahnya Bu ya. Wah, nggak tau gue ya, gue kan polisi nih gue, gitu Bu ya. Pokoknya tadi pesan tadi apa tuh, jangan bawa itu, jangan pernah berantem, jangan pernah. Biasa kalau terjadi, ingat lagi haji, kita jaga pelihara haji kita. Karena setiap orang haji pengen mabrur. Tuh doa yang pertama itu ketika tawaf. Doa kedua tadi Rabbi habli minas. Doa ketiga orang tua. Jadi ketika tawaf nanti doain orang tua, jangan pernah putus. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tuh doain orang tua yang sudah almarhum, melihat anaknya, melihat istrinya sedang tawaf, doain kita, doain orang yang dalam kubur, girang Bu dia girang. Alhamdulillah sampai orang tuanya yang di alam kubur berkat ampunan dan doa dari anak dan istrinya depan Ka'bah.
Allah kirimi tuh hadiah itu ke alam kubur. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Maka jangan pernah tinggal tuh. Mutawab ke, musa'i ke, Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana. Saya biasa kalau top tuh Bu, ada doa-doa yang apa tuh? Doa-doa yang sangat tidak saya tinggalkan. Nah, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Udah siang, kebetulan juga saya bawa hadiah tuh. Saya mau ngecek Bapak Ibu yang sudah follow akun KBIHWAC mana? Ada yang udah follow? Ada yang udah follow? Mana? Nggak ada yang follow? Saya sudah bawa hadiahnya. Ibu buka akun TikTok KBIHWAC. KBHC namanya KBIHWAC. Di TikTok ada akunnya KBIHWAC. Ada yang udah follow? Berarti nggak ada, berarti saya bawa pulang lagi nih hadiah. Bapak-bapak ada yang follow? Ibu ada? Belum? Mana yang udah follow? Ayo cepet. Hadiah biar saya nggak bawa pulang. Hah? HP-nya mati, nggak ada paketan wifi bisa di rumah. Berarti nggak ada yang follow. Nah, berarti nggak dapat hadiah. Oh udah, sini Pak. Nah sini. Nah mantap nih ya. Kita cek. Jadi Bapak Ibu besok kalau pengen melihat saya selama sini Pak. Selama perjalanan saya haji, lihat di TikTok aja. Mana Bu Pak lihat? Sudah di follow? Mana tadi? Body bag-nya Ren? Kita mau kasih. Nah ini. Ini saya bawain Quran dari Madinah Al Munawwarah. Tuh. Iya. Selamat Pak ya. Biar besok bisa datang ke Madinah langsung mewakafkan sendiri. Amin. Ada satu lagi. Sini. Oh. Makasih Pak, makasih ya. Oh kan. Masya Allah. Ini saudara saya Bu. Iya. Iya. Masih satu kongkong gudang. Tetangga juga, saudara juga. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sukses, bisa cepat nyaba ke Mekah ya. Masya Allah tuh. Ayo jangan, karena nggak mau follow. Ya, jadi yang follow baik TikTok maupun YouTube-nya sama KBIHWAC. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, KBWAC itu di Jumalang karena ada 3 KBH, ada Takwa, bini tua saya yang dulu, ya Bu ya. Terus ada Al Ihsan. Nah, sekarang sudah punya KB sendiri, yaitu namanya KBIHWAC, Wafiz Al Amin Center. YouTube-nya ada, Instagram-nya ada, kemudian TikTok-nya juga ada. Yang sudah follow, kalau pengen dapat Quran itu lagi, boleh datang ke kantor saya. Kebetulan di kantor saya banyak tuh Qurannya. Ya, kemarin mah di Jati saya kasih duit. Cuman duitnya tadi lupa, ada di mobil. Jadi saya kagak bawa duit ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita baca suratul Fatihah khusus buat Maji. Nanti ketemu Maya. Kita Masya Allah ya, mudah-mudahan. Nanti mau makan bakso apa mau nasi kembuli? Apa mau nasi mandi? Saya biasa senangnya nasi mandi. Mau nasi mandi mau Mak? Nah kita makan nasi mandi. Kalau enggak ya guling-guling aja udah gitu Bu ya. Tenang, besok kita ketemu. Saya insya Allah akan berangkat tanggal 16. Jadi 2 hari sebelumnya. Ya Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga, walaupun banyak saya ceramah yang bukan jamaah KBWAC, masih ngiter aja. Ada yang dari Al Ihsan, ada yang dari Kota Bekasi, ada yang dari At-Taqwa, Alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi, besok Ibu kalau mau ratib, mau apa, walaupun tidak ngikut KBWAC, jangan malu, jangan takut. Ya, bilang aja. Dan hari ini Alhamdulillah sudah kita shoot ya. Nanti tinggal Ibu ulang, tinggal dicek aja di akun YouTube-nya KBIHWAC. Mari sama-sama kita baca Fatihah ya. Khusus buat Mak Haji yang akan berangkat, Pak Haji Solihin, Pak Haji Nur Hidayat, kita doain pulang biar langsung bisa dapat jodohnya. Ya, yang soleh, yang solehah, yang soleh dah ya. Yang solehah udah ada. Iya Alhamdulillah. Ya tapi kan doa nggak apa-apa. Pokoknya kalau belum mobil tuh berarti belum. Gitu ya. Walaupun tenteng-tenteng juga kan kita doain nanti istrinya solehah, pinter, ya kaya, alim Bu ya. Biar bisa menjadi ibu terbaik buat anak-anaknya.
lancar ibadahnya, kemakburannya dijaga insya Allah. Ya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Niatin juga buat Bapak Ibu, Fatihah ini buat diri sendiri. Ya Allah, dengan karomah mujizat suratul Fatihah, undang saya untuk jadi tamumu. Ayo, ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang pengen umrah juga alhamdulillah insyaallah kami akan berangkat di bulan Agustus. Buat Bapak Ibu yang pengen nyicil haji terutama ya. Jadi daftar haji di kami itu cukup uang 1 juta. Uang 1 juta datang ke kantor saya, terus langsung daftar haji ke Kabupaten Bekasi, ke Pemda. 1 juta, Bu. Sisanya di mana? Tinggal dicicil tiap bulannya, terserah Ibu. Paling kecil 620.000 tiap bulan. Tapi Ibu sudah terdaftar sebagai tamu, sudah ngantri. Ya. Berapa lama antriannya? 26 tahun. Gak apa-apa, ngantri aja. Biarin. Karena pemerintah sekarang Bu lagi membenahi. Ya, Kemenhaj ini lagi berusaha, Prabowo lagi berusaha menghilangkan antrian. Beliau pengen merencanakan tahun ini kuota hajinya 221.000. Tahun depan pengennya 500.000. 0,5 juta. Artinya kalau 500.000 tiap tahunnya, maka antrian akan habis. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Makanya buru-buru. Ya, 1 juta bawa ke kantor saya, langsung kita anterin kemana? Ke Kabupaten Bekasi. Saat saya nggak ada waktu, kalau buat datang ke Pemda, udah datang ke kantor, daftar haji di situ online. Atau Ibu nggak bisa ke kantor saya, nanti orang bank yang ke rumah Ibu, online di rumah. Beres kan? Ya, nggak perlu ke bank, nggak perlu ke depan, udah terdaftar sebagai calon haji untuk ngantri 26 tahun. Nyampe umurnya alhamdulillah, nggak nyampe juga alhamdulillah, karena sudah dapat pahala haji. Dah, ntar pulang Bu ya, langsung sikap di bawah kasur. Di bawah kasur duit apa bangsat? Rayap. Masih ada aja rayap di sini ya. Rayap masih ada ya. Nah, makanya tugas kita mah Bu, cuma minta aja mau. Karena orang haji itu satu mampu dia. Kayak Pak Haji Nur Hidayat emang mampu dia. Pak Haji Solihin mampu dia. Tapi ada orang yang haji dan umroh dimampukan oleh orang lain. Berapa banyak orang berangkat haji dihajiin orang? Berapa banyak orang berangkat umroh diumrohin orang? Kalau saya mau cerita panjang. Ya. Tugas kita angkat tangan. Ud'uni astajib lakum. Berdoa aja lu sama gua gitu kalau bahasanya ya. Berdoa aja sama Allah, nanti Allah yang akan menjawab. Jangan pernah lelah doa minta haji. Ya, jangan pernah lelah doa minta umrah. Nanti Allah yang akan mengundang. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah pasti doain. Ya, dari ujung sono, besok Pak Haji Solihin. Ya Allah, yang hadir ke rumah saya, datang ke rumah saya, mengiringi doa buat saya, undang mereka semua ya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.